Hari pertama diawali dengan naik kereta dari stasiun Pasar Senen. Nah ini sebelum naik kereta, aku beli nasi goreng dulu tadi di stasiun. Dan kita makan nasi dulu karena tadi belum sempat sarapan. Di trip kali ini, aku naik kereta ekonomi premium, namanya kereta Fajar Utama. Dan dia keberangkatannya memang cukup pagi, jadi jam 6.40 udah berangkat. Dan kira-kira kita akan sampai di Jogja sekitar jam setengah 3 sore. Kita memilih menggunakan kereta di trip kali ini karena selain harga tiketnya yang terjangkau, kita juga bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalur kereta seperti ini. Nah ini akhirnya setelah sekitar 7 atau 8 jam kereta kita mulai memasuki stasiun Yogyakarta. Nah ini ada di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan ini kita lagi bersiap untuk keluar dari stasiun bersama dengan penumpang-penumpang kereta lainnya. Pada trip kali ini, kita akan menggunakan GrabCar sebagai sarana transportasi utama kita. Dan sekarang kita juga lagi naik GrabCar untuk menuju ke guest house kita yang ada di daerah Prawiro Taman. Dan senangnya hari ini karena cuacanya benar-benar cerah dan langitnya benar-benar bagus. Akhirnya kami tiba di guest house kami yang terletak di daerah Prawiro Taman. Guest house ini cukup strategis karena di sebelah guest house ini terdapat Tempo Gelato yang cukup terkenal di daerah Prawiro Taman. Kemudian juga terdapat banyak restoran dan tempat-tempat seru lainnya yang ada di sekitar guest house kami. Sebelum lanjut jalan-jalan, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di guest house. Kemudian ini kita juga ada belanja di Alfamart yang letaknya bener-bener cuma beberapa langkah aja dari guest house. Kemudian malam harinya kita memutuskan untuk makan di Cemara Noodle Bar. Restoran Cemara Noodle Bar ini letaknya ada di daerah Prawiro Taman dan dekat dengan guest house kita, sehingga kita cukup berjalan kaki untuk sampai di sini. Menu-menu yang dijual di sini pastinya ada bakmi, ada side dish-nya dan ada minumannya. Nah ini bakminya aku pesen yang Hongkong style. Kalau mau tambahan topping, kalian juga bisa pakai tambahan topping dan juga aku pesen side dish-nya gyoza. Nah ini karena di luar rame aku makannya di dalam. Menu yang dihidangkan pertama ini adalah side dish-nya dulu yaitu gyoza. Ini satu porsinya dapat 3 dan menurut aku ini enak. Lanjut, ini adalah bakminya yang aku pesan. Aku pesan tanpa tambahan topping, jadi aku pesan yang biasa aja. Menurut aku untuk harga sekitar 17.000 atau 18.000, bakmi ini tuh worth it banget karena selain rasanya enak, porsinya juga cukup banyak menurut aku. Lanjut lagi, di sebelah restoran Cemara Noodle Bar itu ada tempat jus buah yang namanya Jus B, jadi aku tertarik dan beli. Nah ini aku pesan guava jus jambu gitu. Dan mbaknya tuh tadi bener-bener aku lihat ngasih buahnya itu beneran banyak. Jadi worth it sih untuk dibeli. Setelah itu kita lanjut lagi untuk mengeksplor daerah Prawiro Taman. Nah pas lagi jalan-jalan gitu kita ketemu nih satu toko namanya Oasis. Sebelumnya aku udah pernah lihat ulasan tentang toko Oasis ini di beberapa video TikTok. Jadinya aku mampir deh sebentar untuk melihat-lihat apa aja yang dijual di toko Oasis ini. Ternyata setelah aku masuk ke dalamnya, toko ini tuh ngejual banyak banget aksesoris yang lucu-lucu. Ini kalau kalian mau samaan gelang sama sahabat atau teman kalian, kalian bisa nih beli di sini. Terus ini juga ada kalung, ada tas-tas. Pokoknya banyak banget barang-barang yang bisa dijadiin oleh-oleh.
Last but not least, kita mengunjungi Tempo Gelato Prawiro Taman untuk makan es krim sebagai dessert hari ini. FYI aja, Tempo Gelato Prawiro Taman ini hanya menerima cash atau uang tunai. Kemudian aku pesen ice cream cone dengan 2 rasa, itu harganya 30.000. Terus aku bingung mau pilih rasa apa, jadinya ya udahlah matcha lagi. Ini aku pesen yang rasa pertama itu rasa matcha tea. Kemudian rasa yang kedua itu aku bingung, tapi aku lihat orang-orang pada pesen mangga, jadi ya udahlah aku sama aja kayak orang-orang pesen yang mangga. Nah, ini adalah es krim Tempo Gelato aku dengan perpaduan matcha dan mangga. Selain untuk makan es krim, alasan aku datang ke Tempo Gelato Prawiro Taman ini juga adalah karena Seventeen dulu pernah beli es krim di sini. Dan aku pun nyari tuh foto yang katanya ada foto Seventeen di sini. Dan akhirnya aku ketemu dong foto Seventeen. Dan setelah itu kita pulang ke guest house. Hari kedua, setelah sarapan di guest house, kita langsung menuju ke stasiun Lempuyangan. Hari ini kita akan pergi menggunakan kereta komuter lain untuk menuju ke Candi Prambanan. Sebenarnya ada beberapa opsi transportasi untuk pergi ke Candi Prambanan. Kita menggunakan KRL ini karena menurut kita ini tuh cepat dan murah. Dan ini kita udah sampai di stasiun Prambanan. Dan setelah itu kita naik Grab sebentar untuk menuju ke area Candi Prambanannya. Ini kita udah sampai di area Taman Wisata Candi Prambanannya, dan untuk masuk ke area dalam kita harus membeli tiket. Tiketnya harganya kalau untuk orang dewasa itu satu orang Rp50.000. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang ini adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Terdapat 3 candi utama di kompleks Candi Prambanan ini, yaitu Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Setiap datang ke candi tuh aku tuh selalu amazed ya. Mau Candi Borobudur kek, mau Candi Prambanan kek. Itu tuh aku selalu kagum gimana ya orang zaman dulu tuh bisa bikin candi tanpa semen, cuma nyusun-nyusun batu kayak gini tapi bisa jadi candi yang megah dan tinggi seperti ini. Nah, ini kita mau coba naik ke atas candinya. Dan ini relief-relief yang ada di dinding candinya. Terus ini aku lagi jalan di reruntuhan candi yang ada di depan kompleks Candi Prambanan. Area Taman Wisata Candi Prambanan ini cukup luas, dan setelah melihat-lihat candi, kalian pun bisa jalan-jalan lagi untuk melihat area-area lainnya. Nah, ini contohnya ada lapangan yang cukup besar dan ada anak kecil main skateboard listrik di situ. Nah, ini pemandangan Candi Prambanan dari jauh. Cantik banget ya. Selanjutnya, kita mencoba masuk ke Museum Candi Prambanan. Dan ini kita melihat ada seniman-seniman yang sedang memainkan alat-alat musik tradisional Jawa. Setelah mendengarkan seni musik tadi, kita lanjut untuk mengelilingi Museum Candi Prambanan ini. Setelah selesai jalan-jalan, kita balik lagi ke stasiun Prambanan karena kita mau meneruskan perjalanan kita naik KRL untuk menuju ke kota Surakarta atau Solo. Sesampainya di Solo, kita langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju hotel dengan menggunakan transportasi GrabCar. Dan ini adalah hotel tempat kita menginap di Solo, yaitu Neo Hotel Solo.
Setelah beristirahat sebentar di hotel, kami melanjutkan perjalanan dan kita mampir ke warung cari makan ini. Ini kita pesan ada beberapa menu, ada yang pakai udang, ada yang pakai cumi, ada yang pakai ikan. Menurut aku makanan di sini enak dan sambelnya juga enak dan pedes dan sambal tempenya juga enak. Serta harganya juga murah menurut aku. Setelah kenyang makan, kita melanjutkan perjalanan ke Masjid Raya Syekh Zayed. Masjid Raya Syekh Zayed ini merupakan simbol persahabatan antara negara Indonesia dengan negara Uni Emirat Arab. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, desain dan ornamen-ornamen yang ada di Masjid Raya Syekh Zayed ini juga seperti desain-desain masjid yang ada di Timur Tengah. Kemudian ini kita mau lanjut ke tempat wudhu karena kita mau melaksanakan sholat asar di masjid ini. Dan ini adalah bagian dalam masjidnya. Setelah dari Masjid Syekh Zayed, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju destinasi berikutnya. Destinasi kita berikutnya adalah Pasar Malam Ngarsopuro atau Ngarsopuro Night Market yang lokasinya ada di sekitar Pasar Triwindu. Pasar Malam Ngarsopuro ini hanya diadakan di hari Jumat dan Sabtu. Dan alhamdulillah banget karena kita di Solo ini hari Sabtu, jadinya kita bisa sekalian mampir di Pasar Malam Ngarsopuro. Di Pasar Malam Ngarsopuro ini ada banyak banget makanan dan jajanan yang dijual. Ini kita lagi beli bakso tahu di salah satu kedai makanan. Terus kita lanjut cari jajanan-jajanan lainnya. Pokoknya intinya kita beli banyak banget makanan di sana karena harganya murah-murah dan juga makanannya bener-bener bervariasi. Terus sebelum beli makanan itu, kita juga sempet tadi beli baju batik dan beli daster gitu. Karena serius, di Solo ini harganya murah-murah, harga makanan, harga baju. Jadi kita manfaatin aja waktu di pasar malam ini untuk belanja yang banyak. Dan terus ini aku lagi makan street food yang tadi aku beli, tapi nggak semuanya bisa kerekam soalnya aku bener-bener capek banget malam itu. Hari ketiga, ini kita masih di Solo, dan kita akan lanjut jalan-jalan lagi di Solo. Pagi ini kita mau pergi ke Soto Gading 1 untuk sarapan. Dan karena jaraknya yang deket dari hotel, maka kita memutuskan untuk jalan kaki aja ke sana. Terus di tengah perjalanan kita tiba-tiba ngelihat tukang beca dan kita memutuskan untuk lanjut ke Soto Gading dengan naik beca ini karena kita buat kenang-kenangan aja sih naik beca. Aku pesen soto campur nasi. Kemudian ini juga ada makanan-makanan pelengkap lainnya. Dan menurut aku makan soto campur nasi di Soto Gading 1 ini bener-bener seger banget untuk sarapan sih. Dan kalian harus coba untuk kesini. Kemudian setelah kenyang makan, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Destinasi kita berikutnya adalah Kampung Batik Kauman. Sesuai dengan namanya, di Kampung Batik ini terdapat banyak pengrajin batik dan kalian bisa membeli batik di sini. Selain itu, terdapat juga tempat untuk belajar membatik. Dan kalau kalian mau foto-foto aja juga bisa, karena di sini banyak spot-spot foto yang disediakan. Nah, ini aku juga lagi mau foto ala-ala dulu nih di bawah payung-payung ini.
Setelah dari Kampung Batik, kita lanjut jalan kaki dan ternyata tembus-tembus di sini nih di Car Free Day Solo. Car Free Day Solo ini cuma ada setiap hari Minggu ya. Jadi kalau kalian mau ke sini, ya kalian harus datangnya hari Minggu. Di Car Free Day Solo ini ya sama kayak di pasar malam kemarin. Jadi banyak jajanan-jajanan yang dijual, terus juga ada baju-baju. Dan kita berakhir dengan lapar mata dan beli banyak jajanan. Cuma aku nggak rekam di sini karena aku bingung kalau lagi makan terus ngerekam-rekam, jadinya kita nggak ngerekam makanannya. Terus ini aku lanjut jalan kaki lagi di Car Free Day, terus masih mau lihat yang lain lagi. Setelah dari Car Free Day, kita lanjut mau cari serabi sebenarnya. Cuma ini ada satu toko namanya Winot, terus kayak tertarik gitu kita untuk masuk ke toko ini. Ternyata di toko ini jual berbagai macam sendal, sepatu, terus ada dompet juga, dan juga ada baju-baju gitu. Dan kita berakhir dengan beli sendal dan juga dompet di toko ini. Dan lanjut cari serabi. Finally kita sampai juga nih di tempat Serabi Notosuman. Nah ini Serabi Notosuman yang Nyonya Lydia. Dan Serabi Notosuman yang ini tuh adalah serabi yang cukup legend dan cukup terkenal di Solo. Kalau misalkan kalian lagi ada waktu main di Solo, kalian harus coba nih untuk membeli Serabi Notosuman Nyonya Lydia ini. Nah sekarang mari kita unboxing Serabi Notosumannya. Nah ini penampakan dari Serabi Notosuman Nyonya Lydia ini. Nah ini kayaknya yang rasa original deh. Nah terus ini yang rasa coklat. Siangnya setelah sholat zuhur kita check out dari hotel kita. Dan kita hari ini akan balik ke Yogyakarta. Kita akan naik KRL dari stasiun Solo Balapan. Nah itu masjid yang kemarin. Setelah kembali ke Jogja, kita sempetin taruh barang-barang dulu di guest house dan lanjut lagi untuk makan ramen. Jadi ada satu tempat ramen yang aku pengen datengin banget. Ini namanya Roka Ramen. Dan ini cukup viral sih di Instagram ataupun di TikTok gitu. Jadinya aku menjawab rasa penasaran dan datang ke sini. Nah ini kalian bisa lihat juga tempatnya cukup rame dan kita juga tadi sempet dapat waiting list gitu pas datang. Ini adalah menu pertama yang aku pesen, yaitu corn ribs. Dan menurut aku jagungnya lumayan enak dan cukup berbumbu ya, jadi enak buat cemilan. Dan ini dia ramennya. Menurut aku ramennya enak dan kuahnya enak dan isiannya juga lengkap. Ada dagingnya, ada telurnya, ada jamurnya, dan mie-nya juga lembut. Jadi aku suka sih. Setelah makan, kita lanjut lagi ke tujuan sejuta umat, yaitu Malioboro. Tujuan kita kesini pastinya untuk belanja lah ya. Nah ini kita udah ada di teras Malioboro untuk belanja oleh-oleh. Di sini tuh banyak yang jualan makanan, kayak terus baju, terus kayak merchandise kayak tas, terus mainan-mainan tradisional kayak gini. Nah terus ini kita juga belanja daster, tapi ini di mallnya ya, di mall Malioboro-nya, soalnya sekalian pengen ngadem. Sebenarnya kita udah cukup banyak beli oleh-oleh di Malioboro,
Tapi masih ada satu oleh-oleh lagi yang kita cari. Kita cari bakpia patok 25. Nah, untuk pergi ke tempat yang jual bakpia patok 25 ini, kalian harus naik GrabCar lagi atau bisa juga naik beca. Karena tempat ini areanya nggak ada di Malioboro. Nah, ini kita lagi muter-muter dan kalian harus tahu banyak orang di sini. Jadi bener-bener semua orang tuh nyari bakpia patok 25 ini karena ini bakpia yang udah cukup legend di Jogja. Tapi selain bakpia, nanti juga kalian bisa beli-beli oleh-oleh lainnya karena di sini tuh juga jual makanan-makanan lain selain bakpia. Setelah itu kita pulang deh ke guest house. Hari keempat ini adalah hari terakhir kita di Jogja. Pagi-pagi kita makan dulu nih di Gudeg Buis. Sebenarnya pas pertama kita nyampe Jogja itu di stasiun kita juga udah nyobain gudeg. Cuma itu nggak kerekam. Nah makanya ini hari terakhir kita mau menutupnya lagi dengan makan gudeg lagi. Nah ini kalian bisa lihat menunya, ada telur, ada krecek, dan ada gudegnya. Nah ini aku pesen yang porsi yang campur ya, ada gudegnya, ada telurnya, ada kreceknya juga. Terus setelah makan gudeg, kita lanjut lagi untuk menuju destinasi yang terakhir, yaitu kita mau pergi ke Taman Sari. Taman Sari ini dulunya adalah taman yang dibangun sebagai tempat beristirahat dan tempat rekreasi untuk Sultan Hamengkubuwono I, Permaisuri, dan anak-anaknya. Nah, bagian ini nih yang merupakan ciri khas dari Taman Sari. Makanya Taman Sari sering disebut juga dengan Taman Air. Nah, kolam pemandian ini, dulunya adalah kolam pemandian bagi permaisuri, bagi selir-selir raja, dan bagi anak-anaknya. Jadi mereka mandinya di sini dulu tuh. Setelah puas muter-muter di Taman Sari, ini kita mampir dulu ke kafe yang ada di dekat Taman Sari karena aus banget. Kemudian setelah dari situ, kita lanjut lagi nih ke Plaza Malioboro untuk beli Sakura Mochi ini. Terus ini kita mampir sebentar di titik 0 Malioboro. Dan setelah dari sini kita lanjut pulang ke guest house dan kita akan bersiap untuk balik ke Jakarta. Akhirnya kita meninggalkan guest house kita yang ada di Prawiro Taman. Dan ini kita udah sampai di stasiun Yogyakarta dan menunggu kereta kita untuk berangkat. Kita naik kereta ekonomi premium Senja Utama dan berangkatnya pukul 5:30 sore. Sampai jumpa Yogyakarta dan sampai bertemu lagi.